Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Wulan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share dari video dari Ari Wulan channel. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dengan materi bilangan berpangkat part 3. Di dalam part 3 ini kita akan membahas tentang bilangan pangkat 0, bilangan pangkat negatif, dan bilangan pangkat bentuk akar. Ya, kita mulai dari pembahasan bilangan pangkat 0. Bilangan pangkat 0 kita menggunakan sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Di ruas kiri ini adalah perkalian berulang. Kita menggunakan sifat dari perkalian berulang. Di ruas kanan kita menggunakan sifat dari pembagian pangkat. Di sini yang ruas kiri, pembilang dan penyebut sama dicoret. Pembilang dan penyebut yang sama dicoret, sehingga ternyata hasilnya pembilang dan penyebut habis, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 5 kurangi 5, 5 kurangi 5 hasilnya 0, berarti 2 pangkat 0. Ternyata 2 pangkat 0 itu adalah hasilnya 1. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat bilangan pangkat 0 adalah A pangkat 0 sama dengan 1 untuk semua A bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Contoh yang lain, 7 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 hasilnya juga 1, 99 pangkat 0 juga 1. Di sini contoh yang kedua, 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 0 sama dengan 4 pangkat 1 itu 4, 4 pangkat 0 1, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita bahas tentang bilangan pangkat negatif. Sama juga dengan menggunakan sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Di sebelah kiri kita masih menggunakan perkalian berulang. Di sebelah kanan memakai sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Di sini pembilang dan penyebut yang sama dicoret. Pembilang dan penyebut yang sama dicoret, sehingga yang pembilang di sini habis, berarti tinggal angka 1 per 3 kali 3. Dan 3 pangkat 4 kurangi 6, 4 kurangi 6 hasilnya negatif 2. Berarti 1 per 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Di sini 3 kali 3 berarti perkalian berulang angka 3 sebanyak 2. Berarti bisa ditulis 1 per 3 pangkat 2. Ternyata hasilnya sama dengan 3 pangkat negatif 2. Di sini kita bisa melihat sifat bilangan pangkat negatif. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Demikian juga A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Jadi kalau yang pembilang negatif N, biar bisa menjadi positif berarti harus menjadi penyebut. Kalau positif di pembilang, untuk menjadi negatif berarti negatif itu harus di posisi penyebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh pertama, sederhanakanlah dalam bentuk pangkat negatif. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Di sini bisa ditulis 7 pangkat 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 hasilnya 3, berarti 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 pangkat positif. Untuk negatif berarti menjadi penyebut, berarti 1 per 7 pangkat negatif 3. Contoh yang kedua, sederhanakanlah dalam bentuk pangkat positif. 4A pangkat negatif 5, B pangkat negatif 2 per C pangkat negatif 3. Untuk positif di sini posisinya pembilang. Untuk positif berarti pindah menjadi penyebut. A negatif 5 menjadi penyebut, posisinya penyebut A pangkat 5. B negatif 2 pada pembilang, di sini menjadi penyebut B pangkat 2.
pada penyebut C pangkat negatif 3 menjadi pembilang C pangkat 3, sehingga hasilnya 4C pangkat 3 per A pangkat 5 B pangkat 2. Sudah jelas ya anak-anak? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi dari bilangan bentuk akar. Bentuk akar dimulai dari pembahasan bilangan real. Bilangan real itu ada dua, yaitu bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Kalau rasional bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contoh rasional bilangan bulat, positif, bulat, negatif, 0, pecahan. Bilangan irasional itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya akar 2, akar 5, pi. Lah mana yang merupakan bentuk akar? Bentuk akar itu akar 2, akar 5. Itulah yang namanya bentuk akar. Berarti bentuk akar merupakan bilangan irasional. Kemudian bentuk akar bisa diubah menjadi pangkat pecahan, yaitu akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah. Di sini pangkatnya 1 menjadi pembilang pangkatnya, akarnya sebagai penyebut. Contoh lebih jelasnya akar 3 dari 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkatnya ini sebagai pembilang, akarnya sebagai penyebut, 5 pangkat 2 per 3. Begitu juga bentuk pangkat pecahan 7 pangkat setengah berarti akar 7. 3 pangkat 4 per 5 berarti akar 5 dari 3 pangkat 4. Berarti sifat bentuk akar N dari A pangkat M itu adalah A pangkat M per N. Kita sederhanakan bentuk akar. Kita perhatikan contoh penyederhanaan bentuk akar berikut. Akar 8 berarti 8 di pohon faktor dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya adalah 4. 4 dibagi lagi 2 berarti hasilnya adalah 2, sehingga akar 8 berarti 2 kali 2 kali 2. 2-nya ini ada berjumlah 2 dikeluarkan ditulis sekali, berarti 2 akar 2. Di dalam akar tersisa angka 2. Kita lanjut lagi contoh yang kedua. 54 berarti 54 ini di pohon faktor dibagi 2, hasilnya adalah 27. 27 dibagi 3, hasilnya berapa anak-anak? Ya 9. 9 dibagi 3, hasilnya berapa? 3. Sehingga akar 54 dibentuk panjang, yaitu akar 2 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya berulang 2 dikeluarkan ditulis sekali, dan di dalamnya akar tersisa 2 kali 3 yaitu 6. Berarti akar 54 sama dengan 3 akar 6. Kita lanjut lagi untuk lebih jelasnya pada contoh yang ketiga. Akar 72 berarti 72 di pohon faktor dibagi 2, hasilnya adalah 36. 36 dibagi 2, hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. 9 lagi dibagi 3, hasilnya 3. Sehingga akar 72 sama dengan akar 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan kali 3. Dari sini anak-anak ditulis 2-nya double dikeluarkan 2, 3-nya double dikeluarkan 3. Berarti 2 kali 3 sisa dalam akar 2. Berarti 2 kali 3 6. Sisanya akar 2. Berarti akar 72 sama dengan 6 akar 2. Sudah paham ya anak-anak? Sampai di sini pertemuan hari ini. Kemudian silakan kerjakan tugas di buku masing-masing. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.